Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Purnamawati. Saya mahasiswa alih kredit kebidanan angkatan 13 Universitas Kusuma Husada Surakarta tahun 2026. Di sini saya akan menjelaskan perawatan oral touch dan diaperas. Monggo Ibu, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Kinara. Dulu Ibu. Kenapa ini Ibu? Kok anaknya rewel? Ini Bu, pantat anak saya merah-merah di sekitaran popoknya ini ya Ibu. Kenapa ya? Itu kok ngetes terus kenapa Ibu? Iya, ini mulutnya Ibu warna putih-putih putih. Iya. Sebelumnya mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Iin. Umurnya berapa Bu? Umurnya 24 tahun. Oh iya. Kalau anaknya umur berapa ini? Ini 14 bulan Bu. Oh, Ini iya. anak pertama saya, jadi saya nggak tahu Oh ya anak saya kenapa iya. ya Bu. Oh iya Bu, sebelum saya jelaskan, di sini perkenalkan, nama saya Novia. Saya bidan yang berjaga pada shift pagi hari ini. Ngerti nggih Bu nggih? Nggih. Terus sebelum saya jelaskan, izinkan saya untuk cuci tangan dulu Ibu ya. Nanti kalau panjenengan di rumah juga usahakan cuci tangan 6 langkah Ibu ya. Ini saya peragakan Ibu ya. Kalau di rumah pakai air mengalir Ibu ya. Kita basahi dengan sabun, cuci tangan dengan air mengalir sampai 6 langkah gitu ya Bu ya. Kita sela-sela jari gitu ya Bu ya. Terus digerakkan pakai air bersih atau tisu. Ngerti nggih? Apakah Ibu sudah tahu diaperas itu apa Bu? Nggak tahu. Diaperas itu adalah ruang popok ya Bu ya, yang merah-merah gini ya Bu ya, seperti kayak gini ya, warna merah patah gini ya, putaran panjenengan Iya gini. Bu, seperti itu. Oh, makanya rewel gitu. Iya, itu adalah peradangan pada kulit yang terjadi pada area popok gitu ya Bu ya. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut. Ngerti nggih Bu nggih? Terus usahakan napa niku bayi itu kering ya Bu ya, bagian popoknya itu sering dijumpai pada bayi usia 4 sampai 15 bulan gitu ya Bu ya. Penyebabnya yaitu yang pertama, kebersihannya kurang dijaga Ibu. Kemudian sering buang air, kemudian bayi mengkonsumsi antibiotik atau dari ibunya mengkonsumsi antibiotik kan karena akhirnya menyusu pada jaringan, jadi kandungan asinya ada antibiotiknya gitu ya Bu ya. Kemudian tanda-tandanya yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, kemudian biasanya pantat atau genitalia bagian selangkang itu merah-merah gitu Bu. Oke. Kemudian penata laksanaan caranya untuk mencegah diaperas yaitu sering-sering ganti popok yang basah sesering mungkin ya Bu ya. Hindari penggunaan tisu basah karena tisu basah itu kan mengandung alkohol, jadi tidak bagus untuk kulit bayi karena kan kulit bayi itu sensitif gitu ya Bu ya. Kalau bisa gunakan air bersih yang untuk pengganti apa Bu, membersihkan area popoknya itu ya Bu ya. Setelah dibersihkan, dibilas dengan air, tidak perlu digosok, cuma dilap-lap aja gitu ya. Kemudian setelah itu cukup dikeringkan dengan menepuk kulitnya kayak gitu. Kemudian hindari popok yang terlalu kencang, misalkan tidak boleh kencang ya Bu ya, menalinya ya Bu ya. Kemudian kalau bisa tidak disarankan dengan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang. Jadi bagian ruang popok itu tidak boleh dikasih baby oil atau lotion itu tidak boleh, nanti malah menyebabkan peradangan yang lebih lanjut gitu ya Bu ya. Kalau Ibu Nggak boleh Bu, itu juga nggak boleh gitu ya Bu ya. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama itu pilihlah jenis popok yang dari bahan kain kayak gini Bu, yang menyerap keringat gitu ya Bu ya. Ini kan bagus untuk bayi. Kemudian sering ganti popok apabila basah, kemudian menjaga kebersihan popok. Kalau setelah diganti gitu kan lebih nyaman gitu ya Bu ya. Kemudian bila terjadi keluhan segera pergi ke tenaga kesehatan terdekat. Gitu ya Bu. Apakah sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan untuk penjelasan diaperas tadi? mungkin untuk diaperas cukup ya Oh Bu, untuk iya, popoknya. ini kan juga tadi Ibu juga mengeluh anaknya sariawan Ibu ya, ada putih-putih kayak gini ya Bu ya. Putih kayak gini kah? Ini lihat nih Bu nih. Oh iya, itu Kasihan mungkin banget. kadang biasanya apa niku ada apa putih-putih di lidah, itu biasanya ada mukosa pada lidah dan kadang-kadang bisa melatem atau bersihnya sampai langit-langit putih-putih gitu ya Bu ya. Namanya apa Bu tadi? Diaperas ya Bu ya. Orang Oral touch. Oh iya maaf Bu, ya Allah kurang fokus ini saya, mungkin belum sarapan. Oh ya, sebelumnya Ibu saya cuci tangan dulu ya. Pokoknya usahakan kalau menyentuh sebelum menyentuh anak usahakan cuci tangan dulu ya Bu ya, bersih gitu ya Bu ya. Kemudian oral touch itu adalah kandidiasis selaput atau lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah dan kadang-kadang palatung gusi serta lantai mulut. Kemudian gejalanya yaitu yang pertama ada bercak putih-putih pada area mulut, kemudian ada lesi luka-luka banyak,
terjadi kronis pada apa niku area mulut, gejala yang tuh suhu badannya lebih dari 40 derajat, tidak mau makan, tidak mau minum susu, kayak gitu Bu. Kemudian gelisah, nangis terus, ngeces, ngoten niku, ngoten nggih. Iya Bu. Kemudian upayakan agar hal tidak terjadi pada bayi itu yang pertama itu harus mencuci botol apa mungkin kalau anaknya pakai dot itu cuci dot yang bersih pakai air mengalir pakai sabun kemudian direbus pakai air mendidih gitu ya Bu ya. Oh gitu ya. Oke, kalau dia menyusu DBF atau menyusu langsung usahakan bersihkan puting ibu gitu ya. Saya nggak pernah cuci Bu, saya langsung kasih. Oh lah ya makanya itu terjadi oral keras ya Bu ya. Gitu. Kalau bisa usahakan tidak boleh dikasih kempong ya Bu ya. Kalau bisa biar mengurangi radangnya gitu ya, juga mempengaruhi bentuk rahangnya. Jika bayi menetek atau menyusu ibu, untuk menghindari oral sebelumnya sebaiknya dibersihkan tadi sudah ya Bu ya. Kemudian kalau apa itu ada sisa susu pada mulut bayi setelah minum usahakan apa dibersihkan. Untuk menghindarinya itu selesai minum berikan 1 sampai 2 sendok teh air matang ya Bu ya untuk membilas susunya biar tidak mengendap di bagian mulutnya biar tidak terjadi apa oral keras gitu ya Bu ya. Kemudian cara perawatannya Bu yaitu sebelum apa niku sebelum melakukan tindakan usahakan cuci tangan tadi 6 langkah ya Bu ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian apa niku mengolesi mulut dengan gentian violet atau menggunakan kasa bersih ya Bu ya, kasa bersih. Tapi sebenarnya udah cuci tangan ya Bu ya, atau kain bersih itu boleh, mata kalau sudah dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan, mata. Nggak bisa dipakai lagi ya. Oh nggak boleh Bu, sekali usap gitu. Tapi usahakan tangannya bersih ya Bu ya. Kemudian apabila napa niku oral keras bertambah parah segera konsultasikan ke dokter atau tenaga medis terdekat. Jadi Bu ya, adakah yang ditanyakan lagi Bu? Sudah jelas apa belum? Mungkin cukup ya Ibu. Iya, gitu ya Bu ya. Baik, demikian tadi penjelasan dari saya. Kalau ada apa-apa segera periksakan ke dokter terdekat ya Bu atau fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu, Iya. saya udah jelas banget ya Allah. Iya. Kasihan banget. Iya. Maafin Mama Iya, ya terima Ibu. kasih Ibu, terima kasih. Monggo hati-hati ya Bu. Terima kasih.